Halo semuanya. Kali ini kita akan menganalisis trailer pertama dari film Venom 2. Di awal trailer, kita diperkenalkan dengan kehidupan Eddie dan Venom yang tinggal dalam satu tubuh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa suatu negara memiliki hukumnya sendiri, seperti suatu rumah memiliki peraturan masing-masing. Eddie membuat peraturan bahwa Venom tidak boleh memakan daging orang. Ini juga adalah aturan yang ditetapkan di film sebelumnya. Kamu tidak boleh makan daging orang. Venom menyalakan radio portable seri ICF-306 merek Sony. Radio tersebut memutarkan lagu Let's Call the Whole Thing Off. Adalah lagu balad populer yang diumumkan pada tahun 1956. Di dalamnya terdapat lirik seperti ini. Kamu suka kentang dan saya suka kentang. Chef Venom membuat sebuah sarapan yang lezat dengan dirinya sendiri. Kita bisa melihat permen M&M, telur, susu, jamur. Terlihat profesional sekali ya kan? Lihat sekelilingnya, berantakan. Makanan-makanan ini sama-sama mengandung penetilamin, obat bahagia. Zat ini dapat membuat Venom merasa sangat bahagia. Itulah sebabnya kenapa Eddie menyukai coklat. Karena coklat juga mengandung penetilamin. Pakaian yang Eddie pakai juga sama seperti di awal film sebelumnya. Beginilah pakaian yang Eddie pakai di rumah. Eddie memasuki minimarket milik Ibu Chen. Saat itu Eddie menggunakan jaket Detroit Lions, klub sepak bola Amerika. Venom juga menyapa Ibu Chen menggubahkan bahasa Mandarin. Selamat malam Ibu Chen. Dan mengambil sebuah majalah. Tokoh di sampul majalah tersebut adalah Stan Lee, pendiri Marvel. Dia juga muncul di film sebelumnya. Adegan berpindah ke sebuah penjara. Cletus Kasady dikurung di sini. Debut pertamanya dimulai dalam komik tahun 1992 dalam judul The Amazing Spider-Man, edisi 361. Cletus adalah pembunuh berantai. Dia menjadi Carnage setelah bergabung dengan para alien yang menyerang penjara. Ia juga merupakan tokoh antagonis utama dalam film Venom 2. Tidak seperti Venom yang banyak berubah secara visual. Kasady di sini masih digambarkan dengan penampilan rambut pendek. Di adegan ini, kita dapat melihat bangunan penjara yang juga muncul dalam film sebelumnya. Kali ini kita melihat Kasady sedang menulis kartu pos. Dalam intro di awal film, kita dapat melihat Eddie sedang memegang kartu pos di tangannya. Kartu pos itu ditulis oleh Kasady dan dikirim kepada Eddie. Hal ini berkaitan dengan koran Daily Bugle yang muncul di bagian sebelumnya. Kasady meminta Eddie untuk mewawancarai dirinya. Eddie berharap mendapatkan informasi tentang korban-korban yang akan dibantai Kasady setelah ia bebas. Kemudian koran tersebut terbit. Berita di koran itu berjudul Korban-korban yang dirahasiakan oleh Cletus Kasady. Di situ juga terdapat gambar Kasady dengan rambut pendek. Artinya dia belum lama ini masuk penjara. Eddie masih belum mengetahui berapa total korban. Eddie membantu polisi menyelidiki masalah ini. File yang ada di komputer Eddie sama dengan koran yang dipegang oleh polisi. Koran Daily Bugle juga memuat berita hangat lainnya. Daily Bugle adalah tempat kerja Peter Parker, yang saat itu memuat banyak berita tentang Spider-Man. Pemimpin redaksi Jonah Jameson muncul dengan logo Daily Bugle. Grafiti Spider-Man juga muncul di trailer Mobius. Semua petunjuk tersebut menunjukkan sebuah kemungkinan. Venom, Mobius, dan Spider-Man bisa saja bertemu dalam sebuah kesempatan. Rumah produksi Sony sepertinya masih akan terus berkolaborasi dengan Marvel untuk membuat spin-off dari karakter lain dalam cerita Spider-Man. Kembali ke cerita Kasady. Seragam penjara yang dikenakan Kasady bertuliskan CDCR Prisoner. Sangat beda dengan penjara San Quentin di episode sebelumnya. Ada beberapa pola yang dia ukir di dinding. Artinya, ada gambaran perubahan dari sikap Kasady yang cukup jauh. Ada gambaran kombinasi berbagai tokoh dalam ukiran tersebut. Ada benturan emosi Kasady, entah itu baik atau buruk diukirnya dalam dinding itu. Apakah ini merupakan pengaruh dari simbiosis yang bersemayam dalam tubuhnya? Cerita ini bisa saja terinspirasi dari buku sebelah, yang terdiri dari berbagai warna ideologi. Bahkan gambaran Godzilla bisa saja merupakan gambar wajah Venom. Kasady yang sedang dalam pikiran kusut, menulis surat untuk Eddie. Kemudian ia memukul mati seekor laba-laba kecil yang melewati suratnya. Apa yang tersirat dalam benakmu setelah melihat kejadian itu? Pasti kamu membayangkan Spider-Man kan? Kasady kemudian diantar menuju ke suatu tempat. Tempat itu bernama Institusi Penelitian Ravencroft. Kasady mengenakan seragam tahanan bertuliskan CDCR Prisoner.
Setelah memasuki institusi penelitian, seragam putihnya masih bertuliskan CDCR Prisoner. Dalam komik, Raven Crawford adalah panti jompo untuk orang yang sakit jiwa, yang juga muncul dalam film Amazing Spider-Man 2. Di situ terdapat Dr. Kafka yang sedang bereksperimen dengan manusia elektro. Dalam trailer kita juga dapat melihat bahwa Eddie sedang dalam proses penyelidikan. Sketsa di tangannya bisa jadi adalah gambar dari rumah sakit ini. Tampaknya penyelidikan terhadap Kasadi telah menemui titik terang. Kali ini Kasadi dijadikan bahan percobaan. Cairan hijau dimasukkan ke dalam tabung infus. Namun setelah disuntik, sel-sel tubuh Kasadi mulai menolak dan berontak. Bisa jadi ini merupakan mekanisme pertahanan diri dari simbiosis yang hidup di dalam dirinya. Kita bisa melihat bahwa 2 tabung suntik pertama sudah kosong. Itu berarti cairan hijau telah disuntikkan ke dalam tubuh Kasadi. Akibat berontaknya simbiosis dalam tubuh Kasadi dengan cairan hijau tersebut, dia berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kembali ke adegan sebelumnya, mobil yang mirip dengan mobil yang masuk ke rumah sakit tersebut dihancurkan oleh makhluk itu. Kita kembali ke rumah sakit. Kita bisa melihat kedua makhluk ini berada di dalam bangunan untuk saling membunuh. Kaca yang mirip dengan kaca patri di gereja sering muncul dalam latar pertarungan kedua makhluk ini. Mungkin agar efek dramatis muncul dalam adegan ini. Kaca tersebut juga memiliki warna yang mirip sekali dengan milik gereja katedral. Bangunan tempat Venom memanjat juga mirip dengan gereja. Venom juga memegang senjata dengan tangannya. Perang besar akan segera dimulai. Beralih ke adegan selanjutnya. Dalam adegan ini kita melihat Shriek sedang berteriak dan mengeluarkan kekuatan telekinesisnya. Dia merupakan salah satu pasien percobaan di sini. Adegan berikutnya berupa kebakaran besar terjadi dan hampir menyelimuti hingga ke gerbang depan rumah sakit. Kita dapat melihat 2 orang keluar dari kebakaran tersebut. Mereka adalah Kasadi dan sang Shriek. Kemudian dalam adegan penembakan yang dilakukan oleh sipir, dari pakaian yang dikenakan sipir, kita bisa melihat bahwa sipir penjara San Quentin sama dengan sipir di akhir episode sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Kasadi telah melarikan diri. Kekacauan akan datang. Ada beberapa detail dalam adegan saat polisi sedang membaca koran. Kita bisa melihat di belakangnya ada poster buronan kriminal. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Venom sedang mencoba memakan seseorang. Jika dilihat dari potongan rambut sisi samping tokoh tersebut, kemungkinan besar orang ini adalah buronan kriminal yang posternya kita lihat tadi. Saat buronan itu mengganggu seorang wanita, ia ditangkap oleh Venom. Beralih ke adegan berikutnya, di sini kita melihat Venom mencoba memakan kepala seorang polisi. Tapi seperti yang kita lihat, inang di belakangnya bukanlah Eddie. Venom saat itu belum bersatu dengan tubuh Eddie. Polisi ini nantinya akan memiliki peran penting dalam menginvestigasi kasus Kasadi. Tentu saja kasus ini berhubungan erat dengan Eddie. Kekonyolan Venom juga ditampilkan dalam film ini. Kepribadian yang lucu membuat Venom menjadi populer dan dinanti-nantikan penonton. Ternyata aksi horor berdarah-darah bukan satu-satunya cara menyelesaikan cerita ini. Dalam adegan pembantaian terakhir, aku mulai merasa takut. Bagaimana denganmu? Venom 2 akan dirilis di seluruh dunia mulai tanggal 16 September tahun 2021. Detail apa lagi yang kalian temukan di film ini? Jika kalian menemukannya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di film berikutnya.